Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Wa qala aidan, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Shadaqallahul 'azim. Wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan inayahnya, dengan ridhonya kita semuanya dapat berkumpul kembali dalam acara apapun yang dimanapun Anda berada. Semoga Allah limpahkan keberkahan kepada Anda semua. Salawat serta salam adalah kita junjung tinggi kepada baginda alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tercurah kepada keluarganya, para sahabat yang mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para hadirin, para penonton, dalam surat Al-Imran ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, wasabiru, dan perkuat lagi kesabaranmu, warabitu, dan bergegaslah, wattaqullah, dan bertakwa kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ismiru. Setelah kita beriman, kita disuruh untuk bersabar. Bersabar dengan hal banyak. Sabar ini terbagi 3. Sabar taat kepada Allah, sabar pada maksiat kepada Allah, sabar menjalankan perintah Allah. Sabar pertama, sabar taat kepada Allah. Seperti kita hari ini puasa, kita harus dalam keadaan sabar, menunggu buka puasa, sabar. Ketika kita mendapatkan amarah orang lain buat kesal kepada kita, kita harus sabar. Apapun yang terjadi pada diri kita, sabar. Karena sabar ini tidak ada batasnya. Banyak yang mengatakan bahwa sabar ini ada batasnya. Kalau ada batasnya berarti orang tersebut tidaklah sabar. Sabar di sini, sabar dengan ketentuan menjalankan perintah Allah. Setiap hari kita disuruh sholat karena kewajiban. Sabar. Puasa, di bulan puasa, sabar. Sabar dengan penuh keikhlasan, ya itu yang akan membawa pahala kepada kita, akan membawa ganjaran nanti banyak di akhirat itu orang-orang ketika di dunia, oh ya Allah ini pahala apa, itu tentu saja pahala kesabaran ketika di dunia. Sabar kepada perintah Allah, lakukannya dengan tulus, dengan ikhlas, dengan sabar. Insya Allah itu akan menjadi pahala nanti di yaumul qiyamah. Yang kedua, sabar menjauhi larangan Allah atau maksiat kepada Allah. Pada intinya sabar menjauhi maksiat kepada Allah ini berkaitan dengan hawa nafsu dan berkaitan juga dengan akal pikiran. Akal pikiran apabila kita gunakan
dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin. Insya Allah kita berpikir dahulu, makanya kepala ini, otak ini, pikiran ini disimpannya di atas, hati di tengah, dan kemaluan di bawah. Barang siapa yang menggunakan akalnya, dia akan menjadi insan kamil, manusia atau ciptaan yang sempurna. Di akal dulu, akal, hati, kemaluan. Kemaluan ini identik dengan nafsu. Jadi barang siapa yang mengedepankan kepalanya, maka dia akan selamat. Karena kemaksiatan berkaitan dengan nafsu, sioganya kita harus memanfaatkan momen puasa ini supaya nafsu kita ini dirajam atau diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu kisah ketika nafsu bertanya, Allah bertanya kepada nafsu, "Wahai nafsu, siapa engkau?" "Siapa aku?" kata Allah Subhanahu wa taala kepada nafsu. Engkau, aku. Ente, anak-anak, kata nafsu. Begitu nafsu dihukum kembali dan dimasukkan lagi ke neraka, masih begitu. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan nafsu ini ke dalam nerakanya laparan, nafsu ini mengakui bahwa aku ini adalah hambamu dan kau adalah Tuhan. Jadi salah satu untuk meredam hawa nafsu yaitu dengan puasa. Kita sabar dengan menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Sabar sekali. Yang ketiga, kita sabar. Yang pertama, kita sabar menjalankan perintah Allah. Kita sabar menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Dan kita sabar melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru, dan perkokohlah kesabaran. Setelah kita sabar, ibaratnya kalau kita perang kita sabar, kita melakukan ujian di sekolah, sabar. Setelah sabar, tolong fokus. Nah, itu maksudnya begitu. Fokus dengan kesabaran itu. Karena kesabaran ini banyak yang menggugat atau mengganggu. Makanya kesabaran ini harus segera difokuskan. Kalau ibaratnya kalau di motor kita ini fokus melihat ke depan, jangan tergoyahkan. Wasobiru, orang gitu, dan bersiaplah secara siap siaga. Wattaqullah, setelah semuanya sabar, setelah semuanya iman, terus sabarnya dikuatkan, terus bersiaplah, kata Allah Subhanahu wa taala. Setelah bersiap, wattaqullah, dan engkaulah bertakwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah. La'alakum tuflihun, supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Maksud dari ayat ini adalah ketika kita menjalani kehidupan di dunia, kita disuruh dulu beriman. Setelah beriman kita disuruh untuk bersabar. Setelah bersabar kita disuruh untuk menguatkan kesabaran kita. Setelah itu kita perkokoh lagi kesabaran kita. Setelah sabar kita jalani, Allah menyuruh kita pada wattaqullah, dan bertakwalah engkau kepada Allah. Dari segi apapun kehidupan kita, apa yang kita hadapi, maupun senang duka, kita harus hadapi dengan ketakwaan. Mau itu susah, senang, semuanya harus diliputi, dipakai dengan ketakwaan. Makanya ada baju takwa. Takwa ini adalah iman ini sebenarnya telanjang, bajunya itu adalah ketakwaan. Ujungnya la'alakum tuflihun, supaya kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Ini tuh uraian ayat surat Al-Imran ayat 200 atau ayat terakhir.
Mudah-mudahan dari penghujung ayat tersebut dapat kita raih karena kita seorang beriman, bersabar,